Pernah kepikiran nggak sih di zaman serba instan kayak sekarang, di mana kita bisa pesen makan, ojek, bahkan nemu jodoh cuma dari HP, kenapa ya ngurus KTP atau izin usaha itu rasanya masih kayak balik ke zaman dulu? Kesenjangannya kerasa banget kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang lebih penting gimana cara memperbaikinya secara radikal. Nah, birokrasi. Kita semua pasti punya ceritanya masing-masing, ya kan? Entah itu soal antre berjam-jam cuma buat satu stempel, ngisi formulir setumpuk yang isinya itu-itu aja, atau dipingpong dari satu loket ke loket lainnya. Ini tuh bukan masalah satu dua instansi aja, ini udah jadi pengalaman universal. Dan rasa frustrasi inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa sistem yang tujuannya melayani kita justru seringkali berasa kayak labirin yang nyusahin? Emang harus begini ya? Jawabannya jelas, enggak. Tapi sebelum kita ngomongin solusi, kita harus berani ngelihat lebih dalam. Karena akar masalahnya seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan. Coba deh kita pikirin, kalau kita transfer uang lewat mobile banking, hitungannya detik. Kalau kita belanja online, kita bisa lacak paketnya sampai depan rumah. Nah, pengalaman-pengalaman mulus kayak gini nih, yang tanpa sadar jadi standar baru di kepala kita. Jadi wajar banget dong, kalau pas berurusan sama layanan publik, kita jadi nanya, kok nggak bisa semudah ini sih? Ekspektasi kita itu bukan nggak realistis. Ekspektasi kita itu dibentuk sama dunia digital yang kita tinggali sekarang. Dan disinilah letak kesalahan paling fatalnya. Biasanya, refleks pertama pemerintah itu, oke, kita bikin aplikasi aja. Tapi coba bayangin, kalau kita punya pipa air yang udah karatan dan bocor di mana-mana, apa solusinya masang keran digital paling canggih di ujungnya? Ya enggak kan? Yang ada kita cuma dapat air keruh dengan lebih cepat. Teknologi yang ditempel ke proses yang udah bobrok cuma bakal bikin masalahnya makin parah, tapi secara otomatis. Jadi idenya bukan sekedar mendigitalisasi apa yang udah ada. Idenya jauh lebih radikal dari itu, yaitu memikirkan ulang semuanya dari nol. Kutipan dari Michael Hammer ini, wah ini nonjok banget. Coba kita baca lagi. Hapus pekerjaan yang tidak memberi nilai tambah daripada sekedar mengotomatiskannya. Pikirin deh betapa radikalnya ide ini. Ini bukan soal gimana cara mempercepat proses ngisi formulir rangkap 5, tapi justru bertanya, tunggu dulu, kenapa kita butuh 5 formulir? Bisa nggak kita hapus 4 diantaranya atau malah semuanya? Nah, ini baru namanya perubahan cara berpikir. Konsep inilah yang punya nama keren, Government Process Re-engineering atau GPR. Kata kuncinya ada 2 di sini, fundamental dan radikal. Ini bukan sekedar renovasi kecil-kecilan. Ini tuh ibaratnya ngebongkar bangunan sampai ke fondasinya, terus kita bangun lagi sesuatu yang benar-benar baru, yang memang dirancang untuk dunia masa kini. Oke, konsepnya kedengaran hebat, tapi gimana cara ngelakuinnya di dunia nyata? Apa ini cuma teori doang? Untungnya, enggak. Ada peta jalan yang sangat praktis. Yuk kita lihat 4 langkah utamanya. Kerangkanya itu logis banget. Pertama, identifikasi masalah. Kita definisikan dulu apa sih yang sebenarnya salah. Kedua, petakan proses as is. Kita gambar alur kerja yang ada sekarang. Sekacau apapun itu, anggap aja ini lagi ronsen sistemnya. Ketiga, analisis. Nah, di sini kita jadi detektif. Kita cari di mana letak biang keroknya, di mana pemborosannya. Dan terakhir, rekayasa to be. Kalau udah tahu masalahnya, barulah kita rancang proses baru yang ramping, cepat, dan efisien. Dari keempat langkah tadi, ada satu langkah yang paling krusial, tapi sering banget di-skip, yaitu langkah ketiga, analisis. Kenapa? Karena banyak banget program perbaikan yang gagal total gara-gara mereka cuma sibuk ngobatin gejalanya, sementara penyakit utamanya dibiarin terus nyebar. Contoh gampangnya gini, kalau antreannya panjang, solusinya ya bukan nambahin kursi tunggu. Itu sih cuma bikin orang lebih nyaman saat menderita kan? Solusi yang beneran itu mungkin nambah loket, atau lebih bagus lagi menyederhanakan prosesnya, biar antrean panjang itu nggak pernah kejadian dari awal. Terus gimana caranya kita nemuin akar masalah itu secara sistematis? Nah, salah satu alat bantu paling keren untuk ini adalah diagram tulang ikan. Anggap aja ini kayak alat forensik buat otopsi masalah, biar kita bisa lihat semua kemungkinan penyebabnya secara terstruktur. Konsepnya gampang banget. Kepala ikannya itu masalah utama kita. Misalnya, proses bikin paspor kelamaan. Nah, tulang-tulang besarnya itu adalah kategori-kategori utama dari kemungkinan penyebab yang nanti akan kita pecah lagi. Nah, buat ngisi tulang-tulang tadi, kita bisa pakai kerangka 5M plus E. Kita mulai nanya, apa masalahnya ada di manusianya, mungkin kurang pelatihan. Atau metodenya, prosedurnya yang emang ribet, jangan-jangan mesinnya, sistem komputernya lemot.
Gimana dengan material? Misalnya formulirnya nggak jelas. Apa measurement pengukuran kinerjanya salah? Atau jangan-jangan environment lingkungannya yang nggak mendukung? Dengan cara ini, kita maksa diri kita buat ngelihat masalah dari semua sudut. Oke, kerjaan jadi detektif udah selesai, kita udah nemuin tersangka utamanya, yaitu akar masalahnya. Sekarang kita ganti topi. Saatnya jadi arsitek buat ngebangun sesuatu yang baru dan jauh lebih baik. Proses merancang solusi ini punya dua fase. Fase pertama, kita berpikir divergen. Kita buka pikiran selebar-lebarnya. Semua ide, bahkan yang paling aneh sekalipun kita tampung. Kita brainstorming gila-gilaan, kita cari inspirasi dari mana-mana. Nah, setelah punya segunung ide, kita masuk fase kedua, yaitu berpikir konvergen. Kita mulai menyaring, mana yang paling mungkin, mana yang dampaknya paling besar. Kita kerucutkan pilihan sampai akhirnya nemu 1 atau 2 ide emas yang siap dieksekusi. Hasil akhirnya, kita mengubah alur yang tadinya kayak benang kusut dan bikin pusing jadi sebuah proses yang lurus, jernih, dan cerdas. Sebuah proses yang dirancang bukan karena dari dulu juga begini, tapi murni berdasarkan satu tujuan, memberikan nilai terbaik buat masyarakat. Dan semua usaha ini ujung-ujungnya buat apa sih? Tentu buat kita semua. Artinya, urusan kita jadi lebih cepat kelar, biaya yang kita keluarin, baik uang atau waktu, jadi lebih sedikit, prosesnya jadi transparan tanpa ada biaya siluman, dan pada akhirnya, kepercayaan dan kepuasan kita sebagai warga negara jadi meningkat. Jadi, inilah poin terpenting dari semua pembahasan kita. Teknologi itu cuma alat, bukan jawaban. Jawaban yang sesungguhnya adalah merancang ulang proses yang cerdas dulu, baru setelah itu kita pakai teknologi untuk mengakselerasi proses cerdas tersebut. Nah sekarang, giliran saya yang mau nanya ke kalian. Coba bayangin, kalau kalian dikasih 1 tongkat ajaib buat merombak total 1 aja layanan publik yang pernah bikin kalian frustrasi, entah itu proses perpanjang SIM, pendaftaran sekolah, atau klaim BPJS, layanan apa yang bakal kalian pilih? Dan kira-kira, versi idealnya menurut kalian bakal seperti apa? Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari imajinasi kita semua tentang apa yang mungkin dicapai.